Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Baik, saya akan mempresentasikan tentang laporan nilai tambah dan laporan neraca syariah. Nilai tambah adalah selisih lebih dari harga jual keluar yang terjual dengan kos masukan yang sebagai konsekuensi menerima set. Maka akuntansi syariah tidak lagi menggunakan konsep income dalam pengertian laba, tetapi menggunakan nilai tambah. Dalam pengertian sederhana dan konvensional, nilai tambah adalah selisih lebih dari harga jual keluaran yang terjual dengan kos masukan, di mana value added statement atau laporan nilai tambah berkaitan juga dengan human resource accounting atau akuntansi sumber daya manusia, dan employee reporting atau pelaporan karyawan, terutama dalam hal informasi yang disajikan. Value added statement ini sebenarnya menutupi kekurangan informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan utama, baik itu neraca, laba rugi, dan arus kas. Karena semua laporan ini gagal memberikan informasi mengenai total produktivitas dari perusahaan dan share dari setiap stakeholders. Maksudnya pihak pemangku yang mempunyai kepentingan di suatu perusahaan tersebut, dan anggota tim yang ikut dalam proses manajemen, yaitu pemegang saham, kreditor, pegawai, masyarakat, dan pemerintah. VAR berusaha untuk mengisi kekurangan ini ditambah dengan memberikan informasi tentang kompensasi yang diberikan kepada pegawai dan mereka yang berkepentingan atau stakeholders lainnya terhadap informasi perusahaan. Kalau laporan keuangan konvensional menekankan informasi pada laba, maka VAR menekankan pada upaya menggenerate atau menstabilkan kekayaan. Karena laba, pemegang saham kapitalis biasanya hanya menggambarkan hak atau kepentingan pemegang saham saja, bukan seluruh tim yang ikut terlibat dalam kegiatan perusahaan. Value added adalah kenaikan nilai kekayaan digenerat atau dihasilkan dengan penggunaan yang produktif dari seluruh sumber-sumber kekayaan perusahaan oleh seluruh tim yang ada, termasuk pemilik modal, karyawan, kreditor, dan pemerintah. Value added tidak sama dengan laba, karena laba menunjukkan pendapatan bagi pemilik saham, sedangkan nilai tambah mengukur kenaikan kekayaan bagi seluruh stakeholders. VAR merupakan salah satu bukti pelaporan yang menggambarkan nilai-nilai Islam. Karena pergeseran tujuan akuntansi dari adanya VAR harus dimanfaatkan oleh umat Islam yang telah memiliki seperangkat panduan kehidupan yang universal, termasuk di dalam praktik bisnis dan dasar serta prinsip akuntansi. Dalam perkembangan VAR, keselarasan dengan prinsip syariah di mana menampilkan atau menerapkan keadilan, kejujuran, full disclosure, dan pertanggungjawaban dapat terwujud. Akan lebih lengkap jika VAR ini dikonstruksi sebagai wujud dari kesatuan tujuan perusahaan yang tidak hanya pada sosial, tapi juga pertanggungjawaban kepada pencipta, yang artinya tujuan laporan keuangan tersebut menjadi media pertanggungjawaban manajemen secara vertikal dan horizontal. Dengan penetapan tujuan ini, maka diharapkan tidak ada bias antara tujuan dan praktek akuntansi dengan tujuan hidup kita sebagai hamba Allah. Yang maksudnya di sini adalah tidak ada nilai-nilai yang menyangkut keegoisan, tetapi adanya ketundukan dan keadilan maupun kejujuran. Kegunaan dari VAR menurut Harahap 2006. Yang pertama, konsep ini dinilai objektif sehingga dianggap sebagai informasi yang absah sebagai dasar menghitung penghargaan dalam nilai uang. Kedua, pertambahan nilai kota merupakan informasi yang sangat berguna untuk mengetahui angka reinvestasi atau laba ditahan dan penyusutan. Ketiga, laporan ini dianggap dapat menjembatani kepentingan akuntansi dan ekonomi dengan mengungkapkan jumlah kekayaan dalam pengukuran pendapatan nasional. Keempat, pertambahan nilai bersih bisa menjadi dasar distribusi kekayaan, bukan pertambahan nilai kotor saja. Kelima,
pertambahan nilai bersih sangat cocok menjadi dasar perhitungan bonus produktivitas tenaga kerja dan memberikan penyisihan pada perubahan modal. Keenam, dengan mengurangkan biaya penyusutan akan menghadirkan double counting yang bisa terjadi jika ada pertukaran aktiva antara dua perusahaan. Ketujuh, pertambahan nilai bersih sangat menguntungkan bagi konsep laba untuk semua. Ini akan mendorong spirit team atau sense of belonging dalam perusahaan. Masing-masing pihak mengetahui kontribusinya dalam proses peningkatan kekayaan perusahaan. Yang ke-8, mestinya remunerasi karyawan tidak hanya berasal dari gaji tetapi juga kenaikan kekayaan. Ini merupakan konsep baru dalam dunia bisnis modern. Informasi untuk kepentingan ini disuplai oleh VAR. Dan terakhir, 9, dapat menjadi media peramalan yang baik bagi peristiwa ekonomi yang dapat mempengaruhi kesehatan perusahaan. Dari adanya kelebihan, di sini adanya keterbatasan VAR. Yang pertama itu, tidak semua pihak yang terlibat dalam menghasilkan pertambahan nilai itu merasa senang dengan informasi nilai tambah itu. Tidak jarang justru ada konflik, sehingga laporan ini justru bisa menimbulkan atau mempertajam konflik. Yang kedua, ada kemungkinan dengan adanya laporan nilai tambah ini, manajemen salah tanggap seolah ingin memaksimalkan pertambahan nilai, padahal sikap ini bisa menimbulkan inefisiensi. Ketiga, kesalahan penafsiran terhadap nilai tambah dapat menimbulkan salah pengertian seperti kenaikan pertambahan nilai dianggap kenaikan laba. Kedua, kenaikan pertambahan nilai unit dianggap otomatis bermanfaat bagi pemegang saham. Yang ketiga, seolah dianggap bisa mengidentifikasi distribusi yang adil atas perubahan nilai tambah. Kelima, nilai tambah yang tinggi untuk tenaga kerja unit dianggap merupakan prestasi ekonomi yang baik. Keenam, share tenaga kerja yang besar atas pertambahan nilai tidak berhak mendapatkan gaji yang tinggi, dan nilai ini bisa menimbulkan semacam harapan yang besar dari karyawan untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar. Terus yang keduanya ini tentang laporan neraca syariah. Laporan neraca syariah ini merupakan salah satu jenis laporan keuangan itu neraca. Neraca adalah laporan tentang posisi keuangan pada tanggal tertentu. Neraca menunjukkan posisi keuangan pada waktu tertentu, biasanya neraca dibuat per 31 Desember. Pos-pos neraca bisa dilihat dari yang pertama, sisi aktiva. Pada sisi aktif ini mencakup semua harta, baik hak dan tagihan seperti kas, penetapan pada Bank Indonesia, giro, penetapan pada bank lain, surat berharga, piutang, pembiayaan atau mudharabah dan musyarakah, pinjaman core, penyaluran dana, dan penyaluran dana investasi terkait executing. Yang kedua, dari sisi kewajiban yang mencakup kewajiban jangka pendek atau jangka panjang, atau sisi utang yang ada kewajiban segera bagi hasil yang belum dibagikan, simpanan dari bank lain, simpanan wadiah, utang pajak, dan estimasi kerugian, komitmen dan kontingensi, dan kewajiban lain-lain. Yang ketiga, sisi investasi mencakup pada semua jenis investasi yang dilakukan oleh bank maupun bukan bank. Yang keempat, sisi ekuitas. Dalam laporan keuangan bank terdapat modal disetor, penghasilan komprehensif lain, saldo laba yang telah ditentukan pengguna, dan saldo laba yang belum ditentukan pengguna. Yang kelima, sisi pasifah. Terdapat giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito. Terus, unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan entitas syariah di dalam laporan neraca ini. Yang pertama, aset merupakan sumber daya yang dikuasai entitas syariah, maka masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah. Kedua, liabilitas atau utang entitas syariah masa kini
yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaian diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga itu dana syirkah temporer, merupakan dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya, di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Kita bisa lihat contoh tentang dana syarikat temporer itu. Contohnya seperti investasi mudarabah, mutalah, mudarabah, mugayada, dan syarikat temporer tidak dapat digolongkan liabilitas karena entitas syariah atau penggolong dana tidak berkewajiban mengembalikan dana jika terjadi kerugian, kecuali kerugian tersebut karena kelalaian dan prestasi entitas syariah atau pengelola dana. Sedang karakter liabilitas adalah kewajiban yang harus dikembalikan baik dalam kondisi hutang atau rugi. Dana syarikat temporer tidak dapat digolongkan ekuitas karena memiliki jangka waktu atau jatuh tempo, dan pemilik dana syarikat temporer tidak memiliki hak kepemilikan seperti pemegang saham. Sedangkan karakter modal adalah tidak memiliki jatuh tempo dan pemilik modal memiliki hak kepemilikan. Yang keempat, ekuitas. Ini merupakan hak residual atau atas aset entitas syariat setelah dikurangi semua liabilitas dan dana syarikat temporer. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini yaitu nilai tambah syariah ini memberikan dampak yang lebih bagus kepada pemegang saham atau stakeholder, di mana dia bisa menggunakan konsep laporan nilai tambah yang menjauhkan dari nilai-nilai keegoisan, baik dengan adanya ketundukan atau keadilan yang diterapkan melalui prinsip syariah, dan juga bisa meningkatkan kejujuran di dalam diri maupun nilai sosial serta meningkatkan kadar spiritual dalam diri seseorang. Dan nilai tambah ini sebenarnya tidak sama dengan laba, di mana nilai tambah ini menunjukkan pendapatan bagi pemilik saham. Bukan menunjukkan pertambahan dari bagi pemilik saham, tetapi pertambahan nilai ini mengukur kenaikan kekayaan bagi seluruh stakeholders. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.